Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dede Darisman, MPDI. Perkenalkan, nama saya Fitri Fitriani. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dengan nomor induk mahasiswa 21030040014. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi adalah suatu hal yang tercabut dari akarnya. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Disrupsi pada dunia pendidikan merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0. Ciri utama pendidikan dalam revolusi industri 4.0 adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar atau cyber system, sehingga pewarisan ilmu pengetahuan dan kompetensi dapat berlangsung secara kontinu tanpa adanya pembelajaran tatap muka. Kemunculan era disrupsi dalam dunia pendidikan ternyata berjalan beriringan dengan maraknya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk itu, keberadaan teknologi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Adanya disrupsi dalam dunia pendidikan akan mendorong digitalisasi sistem pendidikan secara masif dan terstruktur dalam kurun waktu yang begitu singkat. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan harus melakukan perubahan secepatnya agar relevan dengan tren perubahan yang ada. Munculnya era baru yang populer dengan istilah disrupsi ini menuntut pendidikan harus segera berevolusi. Tuntutan era yang serba cepat memang tidak bisa dihindari. Maka dari itu, perlu adanya strategi khusus untuk menghadapi tantangan yang menghadang. Kita perlu tampil berani dengan pemikiran yang terbuka dan meninggalkan cara lama yang tidak produktif. Dunia pendidikan agama Islam perlu pula melakukan inovasi pembelajarannya. Inovasi itu lebih terfokus pada model pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terjadi. Optimalisasi peran pembelajar dengan demikian mutlak diperlukan, utamanya dalam dua hal ini. Yang pertama, dalam kebangunan mindset, yaitu untuk menerima secara dapat cakap dan lebih berani melakukan inovasi pembelajaran sesuai kemajuan teknologi dan informasi. Maka dari itu, dengan adanya perkembangan zaman yang begitu signifikan atau begitu cepat, maka akan timbul tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan Islam. Tantangan pendidikan Islam di era disrupsi muncul di berbagai sisi. Sisi yang pertama yaitu sisi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap peserta didik tentunya. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman dahulu, guru hanya dituntut untuk mengawasi peserta didiknya pada dunia nyata saja, dan guru-guru pun mudah sekali memahami perkembangan-perkembangan yang ada di peserta didik hanya dengan melihat di dunia nyatanya. Namun sekarang karena berkembangnya teknologi dan maraknya informasi, maka seorang guru tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan anak-anak kita di dunia maya dengan akun-akunnya, dengan website yang mereka jelajahi. Anak-anak kita berselancar di dunia maya, dengan hitungan detik mereka bisa keliling dunia, dengan hitungan menit mereka bisa mengunjungi Amerika, Afrika,
Amerika, Inggris, bahkan Korea. Maka dari itu, diharuskan adanya kolaborasi antara pihak sekolah, yaitu guru dengan orang tua murid di rumah. Untuk tantangan yang kedua, hadir dari sisi pengajaran. Tantangan kita ialah mengkontekstualisasikan teknologi, karena ruh daripada pendidikan itu ada dalam proses pembelajaran. Maka di sini, guru-guru perlu menerapkan media pendidikan dengan tepat dan baik. Tantangan selanjutnya ada pada sisi manajemen. Dengan adanya fenomena disrupsi ini akan memaksa pendidikan dikelola secara terencana dengan tujuan yang jelas dan terukur hasilnya. Maka pada era ini, kepala sekolah bisa menjadi agent of change atau pembawa perubahan dengan pola kepemimpinan yang efektif. Apa itu kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang dirasakan kehadirannya. Dia ada dalam setiap problem dan krisis pendidikan dan tentunya bisa menghadapi problem dan krisis yang ada. Tantangan selanjutnya ialah tantangan kurikulum, di mana dengan adanya perubahan zaman ini, kurikulumnya pun harus berubah sesuai dengan zaman yang ada. Tantangan selanjutnya muncul dari sisi guru. Sebagaimana yang kita ketahui, sesuatu yang penting atau paling terpenting dalam dunia pendidikan adalah modul atau madah. Tapi lebih penting daripada madah adalah thoriqatu at-tadris atau cara mengajarnya. Lebih penting daripada itu adalah gurunya. Dan lebih penting daripada gurunya adalah ruh spirit yang dimiliki guru tersebut. Karena dengan adanya spirit dari guru tersebut, maka akan memunculkan motivasi yang tinggi kepada para peserta didik. Adapun strategi yang bisa dilakukan oleh pendidikan Islam di era disrupsi ini, yaitu yang pertama, adanya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat relevan dan persaingan yang begitu kompetitif, maka perlu peningkatan kualitas baik teknis maupun non-teknis. Kompetensi yang harus dimiliki di era disrupsi yaitu yang pertama ada complex problem solving, yang kedua critical thinking, yang ketiga ada creativity, selanjutnya ada coordinating with other, dan yang terakhir cognitive flexibility. Yang kedua, pengembangan kurikulum atau bahan ajar yang mampu memberikan dorongan bagi murid untuk lebih antusias dalam belajar. Bisa menggunakan pembelajaran yang berwawasan global dan pendekatan teknologi. Yang ketiga, dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi digital, yang mana akan meningkatkan akses dan jangkauan pendidikan Islam. Yang keempat, meningkatkan imun spiritualitas agar terbentuknya akhlak atau karakter yang kuat guna menghadapi era disrupsi. Yang terakhir ada evaluasi dan kontrol sehingga hasil kinerja bisa terpantau dan bisa dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Adapun kesimpulan dari pemaparan tadi, dengan hadirnya era disrupsi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Untuk mengoptimalkan sumber daya, perlu dibuat strategi pendidikan Islam menjadi acuan terbentuknya insan-insan yang berkarakter, unggul, dan inovatif. Ini menjadi solusi untuk menunjukkan eksistensi dan penawar bagi problematika yang ada pada sekarang ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.